Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Pekalongan akan mempraktekkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual materi tentang kucing. Saya sendiri Agus Riyadi dari SDN Kandang Panjang 1 sebagai supervisor. Teman saya di sebelah kanan, saya Nurul Hikmah dari SMP Negeri 5 Pekalongan sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Anis Nabila dari SMP Sains Cahaya Al-Quran sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hikmah. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya Bu Hikmah? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Gimana Pak Agus? Sehat juga kan? Alhamdulillah. Ya. Setelah kian lama Bu Hikmah ya, baru bisa berjumpa lagi ya. Oh iya Pak, iya. Di sini Bu Hikmah akan melakukan coaching ya? Iya, betul sekali Pak. Bu Hikmah akan melakukan coaching. Di sini saya akan mendiskusikan nih Bu Hikmah ya, tentang rubrik apa penilaian yang ingin Bu Hikmah lakukan kepada kucing nanti. Kira-kira apakah Bu Hikmah sudah menerapkan alur tirta apa belum ya? Kemudian apakah sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing? Nah, nanti saya yang akan memperhatikan Bu Hikmah ya. Bagaimana respon Puji, apakah menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Hikmah, apakah Puji nanti bisa mencari solusinya sendiri. Seperti itu Bu Hikmah ya. Iya Pak. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan nih Bu Hikmah, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Hikmah terapkan untuk melakukan coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya terapkan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Baik Bu Hikmah, bagus sekali ya. Nanti Bu Hikmah akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Kemudian kira-kira yang tadi Bu Hikmah utarakan tadi, apa kompetensi yang paling spesifik yang akan Bu Hikmah terapkan kepada kucing? Jadi baik ya Pak, jadi dari 3 kompetensi tadi saya punya 2 yang mau saya kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti nanti Bu Hikmah selaku coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif, hadir penuh ya, hadir sepenuhnya ya. Oke, kira-kira indikator apa yang ingin Bu Hikmah capai untuk melakukan kegiatan coaching ini? Jadi hasil yang saya inginkan nanti kunci saya bisa menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Oh, baik sekali Bu Hikmah. Nanti ketika Bu Hikmah melakukan coaching, nanti saya amati ya untuk memastikan apakah Bu Hikmah melaksanakan indikator tersebut sesuai dengan alur kita apa tidak. Nanti Bu Hikmah silakan melakukan coaching dengan Puji. Saya amati dari sini ya Bu Hikmah ya. Terima kasih ya Pak Agus. Nanti saya akan melakukan penilaian ya. Untuk kedepannya Bu Hikmah bagaimana melakukan coaching tersebut. Terima kasih ya Pak sebelumnya sudah bersedia melakukan penilaian terhadap saya. Semoga nanti saya bisa melakukannya dengan baik. Sip, silakan Bu Hikmah. Wabarakatuh. Selamat sore Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Hikmah kabarnya hari ini? Saya juga sehat. Anak-anak sehat Bu? Alhamdulillah sehat.
Kalau anak-anak di sekolah bagaimana kabarnya Bu Anis? Hari ini ada beberapa anak yang di sini Bu masih sakit karena mungkin cuacanya Bu ya. Ya ini kalau siang panas sekali hujannya kan banyak ya Bu ya. Ini ngomong-ngomong Bu Anis kenapa nih kok wajahnya kelihatan lesu, kelihatan tidak bersemangat? Ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan saya? Iya nih Bu, saya tuh lagi resah, lagi galau tentang murid-murid saya nih di kelas ketika pembelajaran saya di dalam kelas itu ada beberapa anak yang suka tidur gitu saya di kelas. Dan hal ini ternyata tidak hanya pelajaran saya Bu, tapi juga pelajaran lainnya mereka juga sama tidur seperti itu. Jadi Bu Anis ini resah ya Bu ya karena murid-muridnya beberapa ada yang sering tertidur di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Iya Bu. Jadi sore ini nanti kita ingin membicarakan solusi atau penyelesaian atas permasalahannya Bu Anis ya. Kalau yang yang Bu Anis inginkan sendiri dari percakapan ini apa Bu? Dari percakapan ini itu saya akan mendapatkan solusi ya Bu ya atau pencerahan bagaimana sih biar anak itu kalau di kelas itu nggak tidur, nggak ngantuk. Jadi biar anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Ini kan permasalahan yang dialami oleh Bu Anis itu tidak hanya dialami oleh Bu Anis ya Bu. Iya. Kalau kondisi anak-anak yang tertidur di dalam kelas itu kan berarti bukan kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Anis dari angka 1 sampai angka 10 yang ideal, paling ideal itu murid-muridnya Bu Anis kondisinya berada di level berapa? Untuk level saat ini ya Bu, ya di dalam kelas itu saya menilainya baru berada di level 5 Bu. Jadi anak-anak masih beberapa saja yang menyenangkan dan ada beberapa anak juga yang suka tidur-tiduran atau malas-malasan gitu di kelas. Kalau Bu Anis ingin meningkatkan kondisi, menaikkan level dari level 5 dari level 5 tadi ya Bu yang disebutkan Bu Anis ya, menuju ke level 10 paling ideal, Bu Anis ingin menuju ke angka berapa? Nggak muluk-muluk ya Bu. Saya ingin menaikkannya ke level 7. Ke level 7 ya Bu. Jadi dari 5 menjadi ke level 7 seperti itu ya Bu Anis. Nah ini kalau menurut Bu Anis, siswa-siswa yang tidur di kelas itu karena apa ya? Menurut saya ya, karena mungkin pembelajaran di rumah itu kurang menarik, kemudian anak-anak belum dilibatkan secara aktif gitu ketika pembelajaran. Jadi anak-anak itu bosan cuma mendengarkan gurunya ceramah dari A sampai Z. Jadi itu terjadi ketiduran. Muridnya itu males mendengarkan gurunya hanya ceramah saja di dalam kelas. Sebelumnya Bu Anis sudah pernah melakukan sesuatu dan mengalami hambatan ketika menyelesaikan masalah ini tidak Bu? Iya Bu, saya sudah pernah melaksanakannya, tapi ada beberapa anak juga yang masih sama seperti itu. Saya bingung ini mau diapakan lagi pembelajarannya biar anak itu semangat, antusias ketika dalam melaksanakan proses pembelajaran aktif, tidak hanya di dalam kelas. Jadi sudah pernah dilakukan penanganan namun masih tetap ya Bu ya. Oke, baik ya. Jadi ini untuk rencana ke depan karena tadi kan sudah ya Bu ya, tapi masih tetap saja seperti itu. Nah, kira-kira rencana ke depan Bu Anis mau melakukan apa untuk mengatasi masalah ini? Mungkin saya akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran dalam metode diskusi atau kelompok kolaborasi. Jadi anak-anak itu terlibat aktif, kemudian saling memberikan pendapat dengan kelompoknya, sehingga di dalam kelas itu anak-anak ada pergerakan di dalam kelas. Jadi nggak hanya duduk diam seperti itu, tapi mereka juga ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi nanti akan dilaksanakan proses diskusi gitu ya. Kemudian juga media pembelajarannya juga lebih menarik. Saya akan tampilkan video-video yang menarik bagi anak. Jadi bisa saya simpulkan Bu Anis nanti akan mengubah model pembelajaran mulai dari RPP, mulai dari media pembelajaran, perlengkapan yang dilakukan. Jadi ada banyak ya Bu ya yang mau disiapkan. Nah kira-kira Bu Anis ini butuh waktu berapa lama Bu untuk merealisasikan rencana Bu Anis ini? Untuk waktunya sendiri sekitar 2 minggu ya Bu.
Nah, jadi saya persiapan dulu rencana pelaksanaan pembelajarannya, menyiapkan media pembelajarannya, kemudian menyiapkan eh, lembar kerja untuk diskusinya. Nah, jadi mungkin membutuhkan sekitar waktu 2 minggu. Selain apa namanya ATK dan kertas dan apa tadi video-video, ada lagi peralatan yang Bu Anis butuhkan? Untuk peralatannya sendiri dalam metode diskusi itu juga nanti akan saya sisipkan metode demonstrasi atau praktikum. Jadi alat-alatnya nanti saya siapkan dulu, saya beli dulu, karena kondisi di sekolah kami ya Bu ya, anak-anak berada di lingkungan pondok, jadi mereka agak kesulitan mencari bahan dan alatnya. Jadi nanti saya akan beli dulu, menulis dulu apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembelajaran sesuai dengan materi yang nanti akan saya sampaikan. Ketika nanti Bu Anis merencanakan sebuah perubahan ini, Bu Anis akan melaksanakannya sendiri atau butuh seseorang untuk diajak berkolaborasi? Saya akan berkolaborasi dengan sama guru mapel ya Bu ya. Jadi nanti saya akan sharing, akan cerita, kemudian berbagi pengalaman tentang proses belajar yang menarik yang sudah diterapkan guru mapel lain di dalam kelas. Nah, kira-kira siapa yang nanti akan membantu Bu Anis untuk mengingatkan akan komitmennya Bu Anis ini untuk mengubah kegiatan pembelajaran sehingga murid tidak jadi masih suka tidur? Siapa yang membantu mengingatkan? Termasuk bahasa ibu ya, guru mapel IPA juga itu akan saya minta mengingatkan saya melaksanakan proses pembelajaran yang menarik. Kolaborasi dan saling mengingatkan adalah komitmen yang dilakukan oleh Bu Anis. Nah, kalau boleh saya rangkum dari pertemuan ini, tadi Bu Anis sudah menemukan ya Bu ya solusi atas berbagai hambatan yang dilaksanakan oleh Bu Anis. Nah, kira-kira akhir dari pembicaraan ini sudah sesuai belum Bu dengan tujuan kita tadi di awal? Alhamdulillah tuh sangat sudah sesuai sekali ya. Jadi saya sudah ada gambaran bagaimana melaksanakan proses pembelajaran agar anak itu tidak ngantuk dan tidak duduk di kelas Bu. Jadi saya bisa melaksanakan proses diskusi, kemudian menampilkan video pembelajaran yang menarik, kemudian juga saya sisipkan dengan praktikum atau demonstrasi agar anak-anak itu ada pergerakan di dalam kelas. Semoga percakapan kita sore ini ada manfaatnya ya Bu. Nanti saya tunggu. Baik Bu Hikmah, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Hikmah dengan Bu Anis sebagai coach ya. Ini yang saya perhatikan, Bu Hikmah sudah melaksanakan coaching dengan baik, yaitu sudah sesuai dengan alurnya, yaitu tirta. Bu Hikmah tadi pertama menyampaikan pada saat observasi memiliki 2 indikator, yaitu mendengarkan proaktif, hadir secara penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Yang saya saksikan tadi, Bu Hikmah sudah melaksanakannya dengan baik. Benar kan yang tadi Bu Hikmah katakan indikator yang ingin dicapai yang spesifik itu seperti itu ya? Betul sekali Pak. Coba saya ingin mendengarkan lagi indikator Bu Hikmah yang ini. Jadi di awal tadi saya sampaikan kepada Pak Agus ya Pak, bahwa pada kegiatan kunci kali ini saya ingin mendengarkan aktif, kemudian saya juga ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kunci saya, sehingga nanti kunci saya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami. Jadi yang saya lihat juga Bu Hikmah tidak menggiring ya, tidak memberikan nasihat yang bersifat seperti mentoring atau konseling. Bu Hikmah terus menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach yang mencari solusinya sendiri seperti itu. Di sini saya ingin menyampaikan observasi hasil coaching yang dilakukan oleh Bu Hikmah. Yang saya tangkap di sini sudah baik sekali, sudah sesuai dengan alur kita, dan sudah menyampaikan indikator spesifik yang ingin dicapai. Nah,
Kemudian kira-kira Bu Hikmah ke depannya akan melakukan coaching kembali kan? Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan oleh Bu Hikmah kepada coach yang lain? Ya, saya masih ingin terus belajar ya Pak ya. Jadi saya ingin membantu Puji menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dengan mendengarkan aktif, hadir secara penuh. Kemudian saya juga harus akan berusaha untuk menggali, menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Puji saya. Seperti itu Pak. Ya, sukses selalu buat Bu Hikmah ya. Semoga menjadi coach yang baik bagi Puji-Pujinya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu Hikmah, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Pak Agus. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.